Kuliah kehidupan untuk mahasiswa yang terjerat, terlilit, dan terhimpit pinjol. Beberapa hari yang lalu ada mahasiswa yang bercerita bahwa dia terlilit hutang di pinjol. Saya sebetulnya tidak terlalu mengikuti tentang pinjaman online ini ya. Tapi setelah dengar cerita dari mahasiswa ini, saya jadi mencoba kritis terhadap pinjol-pinjol ini. Saya mencoba mencari tahu dan melakukan riset dari media sosial, dari YouTube, tentang konsumen-konsumen atau debitur-debitur dari pinjol-pinjol ini. Dan hasilnya, wow, ternyata pinjol-pinjol ini tuh sangatlah mengerikan. Sistem kerja mereka yang sangat luar biasa mencekik, beserta bunga-bunganya yang sangat tinggi, berkedok biaya admin, dan dengan tenor yang luar biasa singkat. Ada bahkan yang menerapkan tenor 15 hari sekali. Dan itu kan aneh banget ya. Karena pada umumnya orang-orang di Indonesia, mereka kan gajian gak per hari, gak per minggu, per bulan. Dan ini tenor dari mereka, dari beberapa pinjol ini, 15 hari. Yang berarti dalam sebulan harus 2 kali melakukan pembayaran. Ini ngeri loh. Lanjut ya. Jadi awal mulanya tuh kebetulan selain berkuliah, dia juga merintis beberapa usaha kecil, berinvestasi dan juga di samping melakukan part-time. Part-time-nya pun bukan yang biasa ya, kayak di coffee shop gitu, di resto gitu, tapi dia kerja part-time sebagai admin atau cyber security kalau nggak salah ya. Yang jelas bayarannya tuh banyak untuk sekelas part-time mahasiswa. Di sini jelasnya dia seharusnya tidak ada kendala ekonomi apapun untuk mengalami kekurangan dalam berdinamika di kehidupan remaja dan dewasa awalnya kan. Namun titik jatuhnya dia itu ada di ketika dia salah mengambil keputusan. Dia salah melakukan investasi. Dia itu adalah seorang investor entusias dari mulai saham, kripto, reksadana, dan sebagainya. Dia selalu menyisihkan pendapatannya untuk berinvestasi. Saya pun begitu salut ketika dia menunjukkan screenshot dari portofolionya yang banyak menunjukkan angka hijau. Bahkan saya sedikit tertarik untuk memodali. Jadi lanjut aja. Dia bercerita tentang bagaimana dia tertipu oleh money games berkedok trading yang sempat tren kemarin, binomo itu kan. Keuangannya mulai berantakan dan dia kesulitan untuk membayar kuliah. Oh iya, dia itu dari awal selalu membayar kuliah dengan uangnya sendiri tanpa dibantu oleh keluarganya. Buat kenapanya kita juga tidak perlu tahu lebih lanjut karena itu kan urusan pribadinya dan dia juga pasti memiliki alasan mengapa. Akhirnya untuk membayar uang kuliahnya, dia pinjem online, pinjol. Di sini dia masih bisa survive untuk membayar cicilan karena usaha, investasi, dan kerjaannya masih berlanjut dengan lancar. Awalnya tuh saya kepo berapa sih cicilan yang harus dia bayarkan per bulan. Dia total pinjam tuh 9 juta dan katanya cair hanya sekitar 8 juta sekian. Sedangkan dia harus bayar sekitar 14.600.000 dengan tenor 6 bulan. Yang berarti kalau dihitung per bulannya sekitar 2.400.000 ya. Dan ini mengerikan. Karena seharusnya dia bayar kuliah tuh cuma 9.250.000. Tapi karena salah langkahnya dan pinjol yang memang luar biasa kejam, dia harus bayar kuliah hampir 15 juta per semesternya. Dan ini berlanjut selama 2 kali, yang berarti selama 1 tahun pinjol, dia masih bisa survive. Puncaknya adalah ketika Kemendikbud memulai kebijakan kuliah hybrid, yang dimana dia mahasiswa semester tua, harus kembali hidup dan berangkat ke kampus secara offline. Di sini yang sebelumnya dia tidak ngekos, jadi ada tambahan pengeluaran untuk ngekos, untuk makan, untuk bensin, bayar listrik, dan wifi kosnya. Dia mulai melakukan pinjaman online lain untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi bisa dibilang gali lubang tutup lubang ya. Ditambah kegiatan kuliah yang mengharuskan dia untuk selalu aktif. Otomatis pengeluaran semakin membengkak. Keadaan terhimpit ini membuat dia panik dan kehilangan fokusnya. Usahanya perlahan-lahan mulai menurun omsetnya, investasinya yang salah analisa hingga dia mengalami kerugian karena dia nggak bisa fokus, dia nggak bisa bekerja.
Ditambah harga kripto yang sempat anjlok tanpa prediksi semua orang yang bahkan mungkin udah expert di situ ya, membuat dia kehilangan semua aset dan dananya. Dia mulai menjual barang-barang pribadinya, dari mulai alat musik sebagai hobinya, terus koleksi-koleksinya seperti aksesoris mobil dan motor, mungkin konsol games. Bahkan yang makin melumat dia habis adalah ketika dia menjual alat untuk dia mencari uang sehari-hari, yaitu laptop dan komputernya. Setelah itu dia mulai hancur. Pokok pinjaman yang dia pinjam tuh totalnya tuh sekitar 30 juta. Lebih lah. Tapi dia harus mengembalikan lebih dari 60 juta. Berarti kan 2 kali lipat itu. Dan semuanya tenor pendek. 6 bulan kayaknya. Oke, jadi cukup pengalaman dari mahasiswa saya. Selanjutnya saya akan memberikan roadmap atau peta untuk kalian yang mengalami nasib yang sama supaya bisa keluar dari semua ini. Pertama udah jelas, stop dan jangan lagi pinjol. Kalau emang kalian butuh, ajukanlah pinjaman ke bank. Pinjaman ke bank tuh pasti udah lebih manusiawi daripada pinjol. Setahu saya pun nggak sulit untuk mengajukan pinjaman ke bank ya, apalagi kalian yang usianya sudah 21 tahun. Mungkin nggak banyak, mungkin mulai dari 6 juta sampai 50 juta ya. Tapi masih doable lah buat mahasiswa-mahasiswa 21 tahun mengajukan pinjaman untuk kuliah mereka. Kedua, tetap tenang dan jernihkan pikiranmu. Jangan stres lah di situ. Kalian tahu itu udah nggak bisa dihindari ya, kenapa kalian bikin stres? Mending kalian tenangin diri, fokus. Ketika kamu udah mulai tenang, mulailah berpikir untuk cari jalan keluarnya. Semisal nih, sekiranya keluargamu itu mampu dan utang pinjolmu tidak banyak, komunikasikan ke mereka. Jadi pusatkan utangmu ke satu titik aja. Bilang ke orang tuamu, Pak, Ma, Pak, Bu, saya mohon maaf tapi saya tertipu dan terjebak pinjol. Saya mau minta pertolongan agar utang saya di cover dulu. Nanti setiap bulan saya cicil dengan uang saku dan penghasilan saya. Karena setelah pengalaman ini saya sudah bertekad untuk mencari pekerjaan. Jadi katakanlah kamu punya utang 30 juta. Pinjam aja ke orang tuamu. Terus setiap bulannya kamu angsur 1,5 juta selama 2 tahun. Kalaupun orang tuamu ngasih bunga, itu menurutku juga gak mungkin. Pasti kamu tetap disuruh ngangsur 1 juta selama 30 bulan. Dan itu kan masih doable ya. Jadi di sini kalian gak perlu malu. Komunikasikan aja sama semua orang yang mungkin bisa membantu kalian. Pinjol tuh memang salah, mereka memang kejam. Tapi kalian juga salah karena kalian juga berutang. Jadi akuilah kesalahan kalian. Ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kalian tentang keuangan. Ketiga, jika memang dirasa utang sudah tidak bisa dipusatkan, maka ya udah kalian gagal bayar saja. Meski ini terdengar menyedihkan ya, tapi nggak apa-apa, kalian tenang aja. Sejauh pemahaman saya tentang pinjol, tidak ada aturan hukum yang bisa menyebabkan kalian di penjara. Jadi kalian hadapi aja. Jangan gali lubang tutup lubang. Jangan juga jual aset yang penting untuk kalian hidup seperti rumah, kendaraan, dan gadget penting tadi. Kalaupun ada uang, gunakan dulu untuk kebutuhan hidupmu. Tapi di sini kalian harus tetap berlatih manajemen keuangan. Pastikan tetap ditekan pengeluaranmu. Berhematlah. Jadi memang para penjual ini memang kejam. Tapi utang adalah utang. Kalian harus tetap bayar. Oke? Sebetulnya kasus pinjol ini tuh sangat menarik buat diulik ya, buat diulas ya. Karena banyak yang masih belum mengerti betapa bahayanya pinjol-pinjol ini. Dan karena saya tertarik, akhirnya saya minta pendapat tentang kasus mahasiswa saya ini ke teman saya yang kerja di OJK. Dan yang juga paham soal masalah hukum. Ini saya bahas yang legal ya, kalau ilegal saya belum mempelajari. Jadi menurut teman saya tuh jika di masa penagihan, kalian mendapatkan ancaman yang tidak mengenakan, screenshot aja. Jika itu lewat pesan, dan rekam jika itu lewat telepon. Dan silahkan kalian laporkan ke OJK. Atau AFPI ya. Selanjutnya jika tips dari teman saya tuh, jika ada pesan, sebisa mungkin bales. Pesan dari DC itu kan. Jika ada telepon, sebisa mungkin angkat.
Di sini kalian harus bisa menguatkan mental kalian karena pasti benar-benar menguras energi dan mental. Saya aja bayanginnya pasti capek. Nah, dengan melakukan hal itu tadi, kalian balas terus pesan mereka, kalian telepon terus mereka, kalian angkat terus telepon mereka. Di sini kalian sudah menunjukkan bahwa kalian kooperatif untuk menyelesaikan tanggungan kalian. Dan hal ini menutup kemungkinan untuk pihak-pihak pinjol ini menghubungi kontak darurat kalian, kontak terdekat kalian. Karena jika sesuai prosedur OJK, pinjol ini nggak boleh menghubungi kontak darurat. Kecuali ada hal-hal yang terjadi. Salah satunya tuh debitur nggak bisa dihubungi selama sekian hari gitu ya. Saya juga kurang tahu tepatnya. Tambahannya mungkin jangan pernah ajukan perpanjangan ya. Kalau kalian mampu gak apa-apa, tapi kalian harus pertimbangkan lagi matang-matang. Karena kalau misal kalian ajukan perpanjangan tuh, itu nggak ngover ya. Maksudnya kayak kalian cuma memperpanjang penderitaan kalian gitu loh. Jadi gini, penjol itu tidak diperbolehkan memberikan denda ke debitur lebih dari 100% pinjaman pokok. Yang berarti lebih baik kalian kena denda saja daripada terlilit perpanjangan yang bikin kalian memperpanjang penderitaan kalian sendiri. Terus menurut aturan OJK tuh, pihak pinjol hanya boleh menagih 90 hari setelah keterlambatan hari pertama. Setelah itu dinyatakan tidak bisa membayar dan nama kalian akan dimasukkan ke daftar hitam OJK. Efeknya apa? Kalian cuman di blacklist untuk melakukan pinjaman dalam bentuk apapun. Ya kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya. Ini pembelajaran untuk kalian supaya lebih berhati-hati terhadap uang. Terus solusinya gimana Pak? Solusinya ya udah hadapi aja, fokus berdamai dengan dirimu sendiri, perbaiki kualitas dirimu, lalu carilah pendapatan. Kasarannya carilah cash keras untuk membayar semua utang itu dan menutup semuanya supaya kalian bisa membuka lembaran baru. Kalaupun kalian kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, silahkan hubungi saya. Nanti saya tinggalin email saya di deskripsi atau di page channel saya. Kalau kalian memang semangat dan mau belajar kerja sama saya boleh. Nanti saya kasih kerjaan-kerjaan yang emang side hustle saya. Tapi kalau kalian nggak semangat, ya nanti saya bantu untuk mendapatkan pekerjaan jika memang ada kenalan saya di daerah kalian. Tapi Pak, saya keberatan untuk bayar bunganya. Ya memang sebetulnya bunga itu memang kejam ya. Ngeri loh itu mereka 0,8% ya kalau nggak salah ya. 0,8% per hari yang berarti sebulan 24%. Itu kalau misal kalian tenor 3 bulan aja tuh bisa 72% kan bunganya dan itu ngeri loh. Itu udah hampir 100% dari dari pinjaman pokok kalian loh. Itu luar biasa sih. Ya emang tapi itu udah resiko kalian ya karena pasti ketika kalian minjam tuh kalau yang legal ya kalian pasti ada tanda tangan kan. Tapi kalau dari saya itu ada metode lain untuk mengurangi atau bahkan menghapus bunga pinjaman sehingga kalian hanya membayar pokoknya aja. Tentunya untuk perihal ini kalian bilang ke debt collector yang nanti datang ke rumah terus omongi baik-baik. Pak, Bu, Mas, Mbak, mohon maaf tapi saya cuma punya uang cukup untuk membayar bunga pokoknya. Gimana tolong saya minta arahnya. Jadi kalian bisa juga solusi ini. Dan jika deal sama mereka, dihapus bunganya atau diberikan keringanan, kalian minta pembayaran via cicilan aja supaya lebih ringan. Terus ya sekiranya itu aja sih dari saya. Pokoknya jangan pernah lari dari masalahmu. Hindari sebentar tuh gak apa-apa. Tapi setelah itu kamu harus berjiwa kesatria, mulailah kenali musuhmu. Kenapa kamu bisa pinjol dan di mana kamu pinjol. Dan kembali dengan perencanaan yang matang. Setelah menghindari itu semua, untuk menyelesaikan semuanya. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe.